مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan Teras Kita podcast kita yang alhamdulillah sudah memasuki podcast ke-7 podcast ke-8 untuk hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita di podcast ke-8 ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Masya Allah. Kali ini kita kedatangan tamu Samsudin. Benar namanya Samsudin. Nama lengkapnya apa? Nama lengkap Samsudin. Samsudin ini asli orang Kepudang kan? Asli Kepudang dong. Orang tua asli Kepudang. Orang tua asli Kepudang, cuma ibu dari Ciledug ibu. Oh, ibu Ciledug. Ibu asli Ciledug. Sam ini tinggal di RT 07 Blok Kepudang di 07 Sam. Betul. Oke. Jadi di RT 07 itu masuk ke RW 03 Blok Kepudang, tetapi di RT 07 ini ada penyebutan, ada istilah di RT 07 itu Blok Sikilayu itu Sam ya? Betul, Blok Sikilayu. Blok Sikilayu. Padahal Blok Sikilayu ini ada di RW 03 Blok Kepudang, tetapi untuk penyebutan di RT 07 ada istilah lain Blok Sikilayu. Sama seperti di RT 03 ya. RT 03 juga masuk ke RW 03 Blok Kepudang, tetapi penyebutan di RT 03 itu ada penyebutan lain, yakni Blok Tomaritis, gitu ya. Tapi kalau yang RT 05 atau 06 ini paling kita nyebutnya cuman Blok Kepudang Kidul gitu doang ya. Kalau di RT 01 nyebutnya Kepudang Lor gitu doang. Itu hanya sebagai penyebutan masing-masing blok doang kan. Tergantung arahnya. Ya tergantung arahnya gitu. Tetapi ya kita tetap sama ada di RW 03 Blok Kepudang. Nah, saat ini kesibukan kesehariannya seperti apa, Sam? Saat ini udah mulai kerja. Kerja ya? Kerja di mana, Sam? Salah satu perusahaan swasta di Cirebon. Oh, di Cirebon. Tapi di Cirebon kan ya? Iya, di Cirebon. Ya. Terus saya dan mungkin remaja Kepudang juga mengenal Sam ini sebagai salah satu vokalis Hadro, Sam. Itu awal mulanya seperti apa, Sam? Awalnya memang berawal dari sering hadir rutinan. Awal dari Waktu itu malam Rabu rutinan di Aju Gede Kepudang. Iya. Nah itu awalnya kan masih pegang genjreng lah. Iya. Terus karena mendadak bahasanya kurang vokal gitu. Iya. Jadi nyoba di vokal. Oh, awalnya padahal ke genjreng dulu, nggak langsung tiba-tiba langsung vokal ya? Iya, mungkin belum tahu. Oh, belum tahu. Mungkin, ya. Itu awalnya di tahun berapa itu, Sam? Itu awal mulai belajar vokal. Oh ya, belajar vokal dulu tahun berapa itu? Untuk belajar vokal itu mulai dari tahun 2019. 2019. Itu berarti lulus SMA? SMA dulu di mana SMA? SMK di SMK Salafiyah Plumbon. Oh, SMK Salafiyah Plumbon. Itu di situ juga ikut hadroh atau gimana tuh di Salafiyah? Iya, ikut hadroh juga. Jadi sejarah awal dulu nih sama maksud tadi kan 2019 di Aju Gede Kepudang, berarti itu kan sudah sekarang kan. Itu kalau yang di Salafiyah itu tahun berapa itu? Masuk SMK Salafiyah tahun 2018. Oh, 2008. Terus mulai tertarik dengan hadroh itu di situ. Karena kan ada ekstrakurikulernya tersendiri tuh. Oh, 2018 masuk SMK, terus lulus berarti 3 tahun 2020 berarti 2019 di Tajik itu berarti masih SMK itu ya? Masih SMK.
Terus berarti lanjutin awal mulanya kayak gimana lagi? Full semuanya bermula di Tanjung Gede atau ada keterkaitan dengan sekolah? Untuk mungkin untuk di wilayah Gudang itu awalnya dari Tanjung Gede. Nah, mungkin kalau di sana dari 2018 dari awal masuk ikut hadro tuh. Nah di situ kan karena di sana juga kekurangan vokal juga. Nah terus mungkin karena yang senior di sana mempercayakan kepada saya untuk suruh latihan vokal itu. Tapi sebelumnya juga di SMK juga megang genjring juga atau tetap langsung? Awalnya pegang genjring dulu. Awalnya pegang genjring. Iya awalnya. Terus itu ada latihannya atau gimana sih vokal itu? Latihan vokal ya paling langsung gabung sih. Langsung gabung sama genjring dan lain-lain, ada latihan vokal. Ada pelatihnya atau latihan sendiri bersama tim atau gimana? Kalau waktu di SMK itu cuman dari seniornya tuh, dari kakak kelasnya ya, dari kakak kelas itu. Senior ini kalau di sekolah itu biasanya alumni ya? Iya. Dia alumni yang mengajarkan siswa yang di situ gitu ya. Nah terus yang saya ingin tanyakan itu kan tadi sebelum di Tanjung Gede kemudian di SMK juga kan berawal dari genjring dulu nih. Apakah semua vokalis itu bisa nabuh genjring atau hanya vokal saja atau gimana tuh? Atau tidak semua vokalis bisa nabuh genjring atau gimana? Sebenarnya ada yang bisa dan ada juga yang tidak. Ada yang tidak. Ya mungkin kalau misalkan yang tidak itu mungkin dari awal masuk hadro itu udah di vokal gitu. Yeah. Jadi belum bisa untuk main genjring. Ada juga yang awalnya dari genjring dulu terus karena darurat vokalnya nggak ada terus jadi masuk ke vokal. Jadi genjringnya juga bisa. Kesulitan di saya pribadi juga nggak bisa nabuh itu hadro ya. Sulit nggak sih nabuh genjring itu? Nabuh genjring maksudnya bukan nabuh hadro. Nabuh genjring itu sulit nggak sih? Kalau tergantung dari kesungguhan kitanya ya gitu. Kalau misalkan kita benar-benar mau mendalami, pengen bisa genjring terus rutin giat latihan, pasti cepet. Nah terus bisa. Sama juga pertanyaannya, berlatih vokal juga sulit atau tidak? Mungkin kalau vokal itu karena kalau saya pribadi nih, mungkin sebelum ikut genjring itu emang hobinya itu nyanyi tuh. Memang hobinya. Tapi nyanyi selawatan gitu? Bukan selawatan. Bukan selawatan? Bukan. Apa itu? Awalnya kan karena memang lagi tren grup band kayak Wali, SD12 itu. Jadi dulu pernah bikin band? Bukan. Apa itu? Cuma iseng-iseng nyanyi sendiri itu. Iya. Gitu, sering-sering nyanyi. Terus tadi kan berawal dari ikut latihan ya di tim hadro. Oke itu. Nah di Sam ini kan saya lihat di keseharian Sam kemudian di media sosial Sam juga sering ikut ke beberapa grup hadro ya. Itu ikut berapa grup hadro Sam? Untuk sekarang? Untuk sekarang ada 4 grup. Itu apa aja? Yang pertama itu di Plumbon. Grup pertama itu. Itu apa? Grup dulunya namanya Nurjana, sekarang Nurjana. Anurjana. Nah, sekarang menjadi Ahbabus Salam. Itu di Plumbon. Nah, untuk yang di Kegunung itu namanya Al Mahfud. Di Kegunung Al Mahfud. Ya, Mahfud. Terus ada lagi yang di Pilang, yang ketiga itu Laskar El Ahdan. Laskar El Ahdan, dan yang keempat di Kedaung. Itu di Kedaung di Blok Ciledug. Orang-orangnya gimana maksudnya? Dibilang itu backgroundnya apa, kemudian di Kegunung itu maksud background nih perkumpulan apa gitu gitu. Kalau di Plumbon apa ya? Kalau di Plumbon itu karena memang dari teman-teman SMK. Teman-teman SMK kan asalnya dari Plumbon. Iya. Terus kalau yang di Kegunung? Nah kalau yang di Kegunung itu awalnya gini, ada kakak kelas yang temannya itu orang Kegunung. Nah orang Kegunung itu nanyain ke kakak kelas saya waktu SMK, katanya di SMK Slavia ada vokal enggak? Ada yang bisa vokal enggak? Terus si kakak kelas itu ngajak saya, terus ngasih nomor saya ke orang Kegunung baru nawarin. Terus kalau yang di
Itu dulu Pilang ya, Pilang dulu ya. Apa itu tadi? Al Ahdan. El Apa? Ahdan, Laskar El Ahdan. Al Ahdan. Itu kalau itu? Awalnya lewat adik saya tuh. Oh, ada. Adik saya kan sekolah di Man satu Pilang. Hmm. Si Maulana Isak tuh sekolah Iya. di Pilang, terus dia bawa apa? Temannya. Temennya yang anggota El Ahdan, terus ngajak saya juga. Berarti El Ahdan itu kebanyakan lulusan MAN gitu. Lulusan Man dan MTS 1 Pilang, MTS 1 Kota Sini. MTS Iya. Terus itu kan grupnya banyak tuh. Itu bagi latihannya gimana tuh? Dulu kan karena masih sekolah, jadi masih bisa Masih bisa bagi waktunya. Nah kalau misalkan sekarang berhubung udah kerja, Kerja. jadi nunggu, kalau misalkan latihannya sore ya berarti nunggu si pagi gitu. Oh, Kalau terus misalkan pagi ya berarti sebaliknya nunggu si sore. jadi latihan vokal ketika off kerja aja gitu berarti. Betul. Terus kan grup ini banyak nih, pernah saya sendiri sering ikut lomba nggak dengan grup-grup ini? Sering Sering ya. Nah, grup-grup ini pernah berbarengan nggak ikut lombanya? waktu itu pernah di Wat Gali. Buat kali Di Wat berbarengan Gali itu. itu barengan. Jadi antara Laskar El Ahdan dan Laskar Zeron itu daftar semua. Ada semua. Terus kamu pilih yang mana? Saya pilih El Ahdan. Laskar El Ahdan. Karena Karena emang sebelum masuk ke Laskar Zeron itu kamu udah masuk dari itu dulu gitu. ya. Nah terus di Laskar Zeron juga udah banyak sih. Udah banyak vokalisnya. Personil. Terus prestasi grup yang pernah diperoleh apa tuh? Prestasi grupnya. Untuk grup mana? Eh, Laskar El Ahdan. mungkin salah satu keempatnya kalau memang ada semua atau salah satu dari keempat itu? Mungkin yang sering yang punya prestasi bahasanya itu Iya. baru 2 antara Laskar Zeron sama Laskar Zeron. El Ahdan. Terakhir apa tuh? Terakhir itu waktu lomba di, kalau Laskar Zeron dulu nih kan. Iya. Laskar Zeron waktu lomba di Indramayu itu juara 2. Indramayu, Jeroan juara 2. Laskar Zeron juara 2. Terus yang El Ahdannya? Laskar El Ahdan waktu lomba di Al Mustaqim baru terakhir. Al Mustaqim masih driver Itu baru sekarang ya katanya. sama juara 2 juga. Jadi kalau yang duanya Plumbonang Begunung itu dulu waktu SMK gitu ya, waktu SMK. Kalau sekarang berarti lebih aktif ke El Ahdan dan Jeroan gitu ya. Jadi kalau misalkan buat lomba itu mungkin ke Laskar Zeron sama Iya. Laskar El Ahdan. Tapi untuk misalkan acara pengasian atau Iya. acara rutinan gitu, terus kalau misalkan ada panggilan suruh ngisi acara Iya. hitanan atau walimatan urus itu biasanya dari ke Gunung Oh, Dan. belum. Oh iya, kan saya juga sering lihat status sama nih ikut acara hitanan gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu juga tetap di luar jam kerja gitu ya. Iya, Maksudnya itu tetap betul. setelah off kerjanya gitu ya. Iya, berarti nunggu shift. Maksudnya itu kebetulan setiap ada undangan itu shiftnya lagi shift pagi sih. Jadi bisa Suatu keberuntungan gitu. berundungan. Dan alhamdulillah bisa ikut ketika diajak gabung gitu ya. Iya. Nah, ini kan grup banyak nih. Sam ini gabung ke grup itu, misalkan grup itu ada acara itu, Sam datang sendiri atau nunggu ajakan dari grup itu? Nunggu diajak. Nunggu diajak. Nunggu Jadi, diajak, iya. maksudnya ketika tidak diajak ya mungkin grup itu dengan vokal lain gitu, dengan vokalis lain gitu. Ya. Iya betul. Oke. Kemudian kegiatan rutinannya seperti apa Sam di keempat grup Hadro itu? Maksudnya jadwalnya. Jadwalnya. Untuk di Plumbon sendiri itu setiap malam Selasa. Masih malam Selasa. Malam Selasa. 3 gunung setiap malam 1 itu latihan. Selasa, Sabtu, Setiap malam 1 awal dan malam 1 akhir. Iya. Itu latihan untuk 3 gunung. Terus untuk di Laskar El Ahdan itu barusan minggu kemarin malam Kamis itu latihan. Tapi rutinannya Pembukaan perdana. di El Ahdan baru pembukaan Perdana ya. perdana Waktu latihan. malam Kamis kemarin. Iya. Kalau yang di Zeroannya Laskar Zeron belum ada rutinan itu. belum. Paling ikut sering latihan lomba buat lomba. Buat lomba gitu ya. Kalau mau lomba persiapan. Iya.
dan kegiatan sampingnya rutinan itu di Masjid Al Mubarak di Kebudang setiap malam Senin. Iya. Nah, itu berarti semuanya perwakilan dari Zero gitu ya, yang setiap malam Senin itu ya. Betul ya, sebagian ada personil. Soalnya saya belum tahu kalau misalkan yang datang ini perwakilan dari Zero itu. Maksudnya saya tahu orang-orangnya doang, tapi tidak tahu bahwa yang datang rutinan di Marhabanan setiap malam Senin di Al Mubarak itu perwakilan dari Zero. Oke, terima kasih atas informasi. Oh iya, ini ada titipan pertanyaan nih dari salah satu remaja masjid nih. Tips menghilangkan nervous gitu. Kadang kita kalau di depan panggung itu nervous kan, grogi atau demam panggung kan. Betul. Itu gimana tuh cara menghilangkan nervous atau grogi di depan panggung atau di depan orang banyak sih intinya itu. Memang sebenarnya untuk saya pribadi nih, kadang itu sering masih nervous sendiri ya. Sering ngerasa nervous kalau saya pribadi masih sering kayak gitu. Tapi kadang juga enggak, kadang enggak nervous, kadang pede gitu lah. Salah satu tipsnya tuh mungkin harus tenang dulu sih, harus bisa nenangin diri dulu tuh. Iya, harus bisa nenangin diri. Caranya tuh menghayatin setiap lantunan selawatnya itu. Iya, terus Menghayatin gimana ya? Mungkin itu sih. ya. Oke. Mungkin garis besar yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Samsudin ini aktif di kegiatan hadroh, ikut kegiatan sholawatan, tetapi dengan catatan yang sangat baik untuk kita ikuti bahwa kegiatan itu tidak meninggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Waktunya kita kerja ya kita kerja, waktunya kita kegiatan di luar seperti kegiatan latihan atau kegiatan hadroh yaitu tetap di luar jam kerja itu kan ya. Pernah nggak sampai bolos untuk itu, untuk kegiatan latihan, kegiatan lomba gitu? Kebetulan karena memang kerjanya masih baru, jadi belum pernah ya. Belum. Itu kan berarti garis besar yang harus kita contoh dari Samsudin bahwa jangan sampai hal yang utama di diri kita yang diwajibkan kepada diri kita yaitu pekerjaan atau apapun yang harus kita laksanakan sebagai hal pokok di kehidupan kita tinggalkan demi hobi kita gitu kan, seperti itu. Mungkin Samsudin ada saran atau penyampaian motivasi kepada teman-teman teras kita gitu? Ya intinya sih mumpung masih muda, jadi harus pandai-pandai memanfaatkan waktu di masa muda. Oke. Dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, yang positif dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat ya. Oke. Terima kasih kepada Samsudin yang berkenan untuk hadir pada podcast ke-8 kali ini, dan saya request untuk penutupnya dilantunkan lagi sholawat Al-Mughram. Saya bener ya judulnya Al-Mughram. Ada sedikit itu cerita ya. Saya dengar sholawat Al-Mughram ini di kegiatan pengajian rutinan Selasa pagi tuh. Jadi itu yang melantunkan Nyai Zahiro. Beliau melantunkan sholawat Al-Mughram itu, dan saya baru pertama mendengar sholawat itu, tetapi kayaknya sholawat itu nempel gitu. Makanya saya nanya ke ponakan juga ini lagunya apa, dan saya search di YouTube gitu, oh lagunya Al-Mughram dan ada sholawat, ada yang melantunkan, jadi saya bisa tahu. Jadi saya request kepada Samsudin setelah saya tutup bisa melantunkan sholawat Al-Mughram. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, dan share, dan klik subscribe, dan ikuti setiap video di teras kita untuk mengikuti video-video selanjutnya dengan klik lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafana mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafana mukarram
ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.